pemirsa yang ada di rumah, senang sekali tentunya saya Jus Mahendra bisa kembali lagi menyapa pemirsa yang ada di rumah masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Nah, di samping Aziz sekarang sudah ada para siswi-siswi dari SMK Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Ya. Jadi Pekajangan Pekalongannya di panjangin gitu ya. Ini cantik-cantik banget dan juga sepertinya solehah gitu. Kita kenalan terlebih dahulu ya pemirsa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okti, antum abud. Kenapa sih kok ketawa? Lucu. Oh lucu ya. Namanya siapa? Nama saya Nur Laila Yuliani, biasa dipanggil Laila. Laila. Oke, tapi nggak pakai canggung ya? Enggak. Laila canggung, hatinya bingung. Oke, Laila. Terus next? Namanya Fatin. Fatin ya? Ya, Fatin. Inilah. Akhirnya. Ini banyak penyanyi ya, para siswa-siswinya pemirsa. Oke, Laila sama Fatin kalau boleh tahu di sini berarti kelas berapa? Kelas 12. 12 apa? Kelas 12 1. 12 1. Sekarang nggak IPA IPS ya? Enggak. Oh, 12 1. Terus kalau kamu? Ya sama. Sama ya, satu kelas. Kalau boleh tahu kalian ini lagi di depan lagi ngapain sih? Lagi istirahat ya? Iya, lagi istirahat sholat. Istirahat jam kedua ya berarti Iya, ya, benar. sholat. Dan ini lagi karena memang teman-teman lagi nggak sholat, terus lagi nunggu makanan gitu ya. Tapi Kak Aziz nggak ngebahas tentang makanan nih, lagi ngebahas tentang seks edukasi. Menurut Laila, seks edukasi penting nggak sih? Penting banget. Apa alasannya? Karena dilihat dari zaman sekarang yang banyak banget yang udah hamil di luar nikah, apalagi yang Hamil di luar nikah. Kalau hamil di luar nikah kan nggak boleh. Kalau hamil di luar rumah boleh? Boleh dong, hamil di rumah sakit kan check up. boleh. Oke, boleh ya. Berarti memang sangat penting banget ya Lel ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri Fatin, seks edukasi penting? Sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita tidak diedukasi, kita akan terbawa sama arus pergaulan yang sekarang ini sangat tidak bisa ditebak ya Mas ya. Wah, luar biasa. Ini cerdas-cerdas ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang kemajuan sosial media ya dan juga teknologi itu agak ngeri ya. Terus kalau menurut kamu idealnya seks edukasi ini diberikan dari usia berapa sih gitu? Menurut kamu? Mungkin bisa dari SMP ya. SMP. Karena Terus sekarang juga SMP juga ada yang izin untuk melahirkan. Astagfirullah. izin untuk melahirkan. Iya. Kok agak ngeri ya pemirsa ya. Juga kaget waktu dengar berita. di media sosial. Oh ya. gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri, kalau tadi katanya Laila kan minimal dari sejak SMP gitu. Terus kalau Fatin sendiri, dari sejak SMP harus diajarinya apa seks edukasinya? Kalau aku mungkin lebih ke dari kecil sih. Kecil. Nah, soalnya Kecilnya berapa nih range usianya? Dari mungkin kalau udah paham mungkin dari SD ya Kak. SD. Apa yang diajarkan ketika SD? Ketika SD itu kan kita harus mengajarkan kepada adik atau anaknya itu kalau bagian mana yang tidak boleh dipegang oleh orang lain seperti itu kan juga termasuk pendidikan seks ya. Wow, keren ya Fatin ya. Dulu Fatin ini FYI ya, for your information, kalau Kak Aziz juga sering edukasi adik Kak Aziz. Kalau umpamanya sama nih kayak Fatin, kalau masih anak kecil SD, mana saja sih yang nggak boleh dipegang gitu. Kalau Kak Aziz ngasih taunya ayang-ayangnya jangan dipegang gitu. Apaan sih, garing banget. Tapi kalian penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya gitu perihal sebenarnya seks edukasi itu diberikan sejak dari usia berapa? Penasaran? Penasaran? Nanti kita lihat ke kamera situ, kemudian nanti kita nunjuk bersama-sama sambil bilang check it out bersama. Oke? 3, 2, 1, check it out. Kalau merujuk pada pertanyaan, apakah penting sih seksual edukasi sejak dini itu? Jawabannya adalah sangat penting, ya. Baik anak perempuan maupun anak laki-laki itu harus mendapatkan edukasi tersebut. Supaya apa? Supaya mereka itu paham betul bagaimana cara menjaga kesehatan dan kebersihan seksual mereka. Yang lebih utama lagi, ya, mereka bisa terhindar dari pelecehan seksual. Serta menjauhkan mereka ya dari perilaku-perilaku seksual yang menyimpang lainnya. Kalau kita kembali ke beberapa tahun ke belakang ya, misalnya di era pandemi, dikutip dari sebuah jurnal itu menyebutkan
kekerasan seksual pada anak pada era pandemi itu naik sebesar 60%, ya. Kemudian data dari KPPA itu di tahun 2023 pada semester pertama kekerasan seksual pada anak mencapai angka 4.000 lebih, ya. Dan mirisnya lagi, pelaku kekerasan seksual pada anak bukan orang asing, melainkan orang yang ada di sekitar kita, ya, misalnya tetangga, kerabat, bahkan keluarga. Nah, di sini PR ya untuk kita sebagai orang tua yang punya anak usia dini. Itu saya rasa wajib sekali ya, Mams, untuk memberikan edukasi seksual sejak dini. Ya, karena kita keluarga memang adalah sudah seharusnya itu menjadi tempat pertama dan utama untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada anak-anak kita. Nah, untuk sayangnya yang terjadi di Indonesia atau mungkin di wilayah kita, kata seks sendiri atau seksualitas itu sendiri masih dianggap tabu oleh masyarakat apabila kita mengucapkan di hadapan anak-anak yang masih berusia dini. Ya, stigma itu yang harus kita hilangkan karena sudah seharusnya, kami ulang kembali, itu adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh keluarga, memberikan edukasi seksual kepada anak sejak usia dini. Seks sendiri itu diartikan sebuah jenis kelamin ya, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Nah, kemudian apa sih pendidikan seksual itu? Apa ya kira-kira? Pendidikan seksual itu ya tadi ya, ini adalah sebuah pengetahuan, keterampilan yang memang harus diberikan kepada anak sejak usia dini. Supaya apa? Supaya mereka paham cara menjaga kesehatan, kebersihan seksual mereka, dan terhindar dari sikap seksual yang menyimpang lainnya. Dengan tujuan kita adalah supaya mereka ini tidak terjerumus ya, Mams, gitu. Bukan berarti kita menganggap ini, kalau orang Jawa bilang apa ya, saru ya, kalau kita ngomong tentang hal-hal orang dewasa itu. Tapi memang sudah selayaknya kita memberikan itu kepada anak-anak kita. Untuk lebih memantapkannya lagi, kita bisa juga menanamkan nilai-nilai agama di sana. Ya, misalnya kita kan kota santri ya, di Kota Pekalongan, terkenal dengan Islamnya. Nah, di sana kita bisa menanamkan ajaran-ajaran Islam terkait seksualitas yang sesuai dengan kaidah. Ya, misal di agama Islam kan kita bisa antara laki-laki dan perempuan itu setelah melakukan pernikahan. Balik lagi, masih di program Narasehat Narasi Kesehatan. Nah, pemirsa yang ada di rumah, kalau tadi sudah ngobrol bersama dengan siswa-siswi dari SMK Muhammadiyah Pakajangan Pekalongan. Nah, sekarang Aziz sudah bersama dengan alumni nih pemirsa. Kita kenalan terlebih dahulu loh. Halo kakak-kakak cantik, dengan kak siapa? Baita Balkis, Baita Balki, Tata ya, Tata. Oke. Oke, kalau ini dengan kak siapa? Naila Arfiani. Naila Erfiani panggilannya? Naila. Aku kasih nama baru, mau panggilannya Mumu. Mumu Gomez. Bagus banget. Bagus ya, kayak kakak beradik sama Selena Gomez gitu ya. Oke, kakak-kakak di sini berarti alumni lagi pada ngapain nih?
Mau aku nganter dia. Mengantar mau apa Kak? Mau minta surat keterangan aja sama Bu DM. Oh, Bu DM itu apa? Bu DM Mas Cito. Oh, Bu DM itu untuk keperluannya mungkin? Itu Mas untuk lapangan pekerjaan. Oke, semoga nanti bisa segera ya dapat pekerjaan yang sesuai dengan passion dan keinginan kakak-kakak semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi di sini Aziz lagi ngobrolin tentang sex edukasi. Itu familiar nggak di telinga kakak? Sex education. Familiar sih, soalnya kan sekarang banyak Aha. kayak pergaulan yang Bebas gitu ya. Jadi- Pergaulan bebas itu gimana Kak? Pakainya baju bebas gitu apa gimana? enggak dong, kalau baju bebas juga saya baju bebas. Iya. Berarti gimana Kak? Pergaulan Bebas itu pergaulan yang tidak kalau main tidak diantar orang tua. diantar orang tua Lah ya makanya gimana? Dijelasin kita biar paham. mungkin Sudut pandangnya kakak. pergaulan bebas itu Ah, ah. pergaulan yang seharusnya tidak dilakukan oleh remaja pada saat ini karena bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong. Tapi tepuk tangan dong, boleh dong, luar biasa. Terus kalau menurut sudut pandang kakak sendiri gimana Kak? Pergaulan bebas itu apa sih Kak? Sebentar Mas. Apa nih? Mau cari wangsit dulu mungkin kakak? Pergaulan bebas adalah pergaulan Ya, itu antara laki-laki dan perempuan. Soalnya kan Mereka bersekolah di satu sekolahan, bisa aja di terus makan bareng loh. Universitas bisa aja di suatu kantor kan gitu. Bisa ya, bebas ya. Bisa aja makan orang. Oke, tapi kakak penasaran nggak sih sebenarnya batasan-batasan untuk kita menjaga diri agar kita tidak terkena sama pergaulan bebas itu seperti apa? Penasaran? Penasaran sih. Kalau penasaran nanti kita lihat ke kamera situ, nanti kita bilang bersama-sama sambil nunjuk check it out, oke? Oke. 3, 2, 1, check it out. Kalau kita masuk ke tujuan pendidikan seksual, ini tentu jadi pertanyaan juga ya untuk kita ibu-ibu ya. Pentingnya kenapa sih gitu? Pentingnya ya karena tujuannya ini memang untuk membekali dan menyadarkan anak tentang pentingnya menjaga kesehatan gitu. Jadi ketika mereka sudah tahu itu, maka akan terbentuklah pola pikir ya dari mereka yang kemudian akan menjadi sebuah kebiasaan itu. Jadi ketika mereka sudah menjadikan itu adalah suatu hal yang biasa, itu sudah bukan hal yang sulit lagi ya untuk menjaga harkat dan martabatnya itu. Ya karena ini tubuh kita dan ini yang harus kita jaga gitu. Edukasi mengenai pendidikan seks pada anak ini sangat dibutuhkan orang tua ya, karena zaman sekarang ini berkembang eranya apa ya? Era digital ya, digitalisasi ya mungkin ya. Anak-anak usia dini sudah menggunakan gadgetnya masing-masing itu. Bukan dari keluarga yang menyediakan, tapi memang sempat ya kemarin waktu ada pandemi kan sekolah yang memang menyarankan untuk si anak ini menggunakan gadget ya karena daring tadi ya. Jadi ini ini sudah hampir semuanya ya. Saya rasa kalau ada yang bilang sekarang nggak punya gadget tuh kayaknya nggak mungkin ya, karena anak-anak juga sekarang sudah sangat familiar sekali, bahkan malah lebih pintar mereka ya daripada orang tuanya gitu loh. Nah dari era ini yang sangat berbahaya ya Mams, karena situs-situs porno ini sepertinya sudah tidak sulit lagi untuk dijangkau. Bahkan ketika kita membuka sebuah aplikasi saja, itu iklan yang muncul itu porno ya. Jadi ini sudah bukan hal yang sembunyi lagi, tapi memang sudah terang-terangan di sana. Nah, bahayanya di sini ketika kita belum memberikan edukasi kepada anak-anak, tapi mereka sudah terpapar tentang seksual melalui media sosial, melalui gadgetnya. Nah, ini yang bahaya. Yang pertama, manfaat pendidikan seksual pada anak adalah memenuhi rasa ingin tahu anak dengan cara yang benar. Nah, kita tahu anak usia dini itu banyak sekali pertanyaan di kepalanya ya. Dia akan melontarkan sebuah pertanyaan
kita akan menjawab, dan jawaban ini bisa jadi satu pertanyaan lain lagi, ya. Seingin tahu itu mereka. Nah, kalau kita mengawasi, kita memberikan edukasi, kan otomatis pesan yang disampaikan juga terarah sesuai usianya, ya. Kemudian yang kedua, membiasakan anak menjaga kesehatan reproduksi. Nah, kata membiasakan ini memerlukan proses yang panjang, ya, karena yang tadinya tidak tahu menjadi kebiasaan. Nah, ini butuh waktu yang tidak cepat, ya, perlahan, bertahap, berkesinambungan, ya. Kemudian sesuai dengan usianya, dengan cara yang berbeda-beda, gitu. Tentu pastinya kan tidak mungkin kan anak usia dini disamakan ketika kita menyampaikan informasi tentang seksual kepada orang yang lebih dewasa. Nah, untuk membiasakan anak menjaga kesehatan ini bisa kita lakukan di kegiatan sehari-hari, ya, ketika buang air kecil, misal ketika mams lagi bantuin dedek buang air kecil, itu kan bisa sambil diperkenalkan, ya, begini cara membersihkan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan anak memasuki masa puber. Menyiapkan, ya, ini berarti supaya mereka ini tidak kaget, ya, mereka akan lebih siap ketika untuk anak perempuan, ya. Saya ambil contoh anak perempuan karena anak perempuan ini lebih ribet karena akan datangnya menstruasi itu nanti, ya. Ketika mereka sudah mendapatkan edukasi seksual, pasti mereka akan lebih siap, ya, ketika menstruasi itu datang. Kalau yang tidak pernah mendapatkan itu sama sekali, ya, ini pasti satu bingung, ya, pasti ini apa gitu, ya. Tapi ketika sudah diberikan, nah ini mereka sudah akan lebih nyaman, ya, untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian yang keempat, mencegah anak melakukan aktivitas seksual yang menyimpang, ya. Oke, terima kasih banyak buat pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan lagi masih di program Narasehat Narasi Kesehatan. Kalau tadi kita sudah ngobrol bersama dengan siswa dan juga siswi, bahkan alumni yang sedang mampir di SMA Muhammadiyah Pakajangan Pekalongan. Sekarang Aziz sudah bersama dengan kepala sekolah dari SMA Muhammadiyah Pakajangan Pekalongan, ada Ibu Dewi Masita. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Ibu? Barakallah, sehat. Masya Allah, ya. Ibu, hari ini kita lagi ngebahas topik perihal sex education gitu, ya. Bu Dewi Masito ini kan juga concern, ya, terhadap seks edukasi sejak dini. Menurut Bu Dewi Masito sendiri, sudut pandangnya seperti apa, Bu? Saya melihat bahwa penekanan sex education adalah bukan sesuatu yang tabu, tapi harus didasari dengan semangat dan niat yang benar. Sehingga pandangan kami tentang seks itu berdasarkan pada pandangan kami sebagai seorang muslim. Oke, ya. Jadi apalagi kan sekarang itu kayaknya marak sekali, ya, Bu Dewi, ya, untuk penyimpangan seksual. Bagaimana Bu Dewi melihat itu semuanya, Bu? Iya, menjadi satu keprihatinan tersendiri bagi kami, sehingga kami sebagai sekolah Muhammadiyah yang memberikan satu kontribusi besar bagi penguatan dan pengembangan karakter Islami, maka kami selalu memberikan pengayoman kepada anak-anak. Yang pertama dulu adalah pengetahuan mereka tentang seks itu. Nah, penting, ya, Bu, ya. Kalau pertanyaannya kapan, jawabannya berarti sejak dini, ya, sesuai dengan temanya. Tapi sejak dininya itu kapan? Ya, itu pertanyaan yang biasa didengar, ya. Kapannya berarti dari usia si anak ini sudah ngerti bermain, ya. Berarti usia 3 sampai 4 tahun udah bisa, ya. Itu paling dini, ya, bisa dimulai edukasi sejak dini. Kemudian untuk usia-usia segitu, pertanyaan selanjutnya adalah begini, memang
apakah mereka sudah merasakan kenikmatan seksual? Kok harus diberikan sejak umur segitu? Pertanyaannya seperti itu. Merasakan atau tidak? Merasakan, ya. Hanya saja ini ada tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan usianya. Yuk kita bedah ya, dikit-dikit dari menurut para ahli ya, menurut para ahli psikoseksual, ini menjelaskan ada dari usia 0 sampai 4 tahun, itu bayi balita ya maksudnya, itu mereka sudah bisa merasakan sensasi seksual ya. Di usia 2 sampai 4 tahun ini masih dibagi menjadi 2 fase lagi ya. Fase yang pertama adalah fase di mana dia merasakan kenikmatan seksual ini di area mulut ya, atau oral istilahnya ya, kita mengenal itu misalnya kalau yang bayi berarti dia menghisap ASI ya. Kemudian kalau untuk usia 1 tahun sampai 2 tahun itu dia memasukkan apa saja ke dalam mulutnya ya. Benda asing apapun itu pasti dimasukkan ke dalam mulut. Entah itu tangannya sendiri, kaki, jempol kaki itu biasa. Nah, itu adalah fase oralnya. Nah, kemudian berikutnya di usia 2 sampai 4 tahun itu adalah fase anal ya. Fase anal ini tadi mereka sudah bisa merasakan ada sesuatu di area intim ya. Mohon maaf, anus ya. Mereka sudah bisa merasakan satu kebelet BAB ya, mau buang air besar atau buang air kecil. Dan anak di usia-usia segitu mereka sudah bisa menahan ya, menahan pipisnya ya, bisa menahan BAB. Yaitu berarti mereka sudah bisa merasakan ada sesuatu yang terjadi di area intim tersebut. Itu di fase ini anak-anak memang belum paham betul, belum mengetahui perbedaan alat kelamin laki-laki dan perempuan ya. Mereka hanya bisa merasakannya saja ya. Kemudian di fase yang kedua itu ada masa palus. Mereka di usia berarti 4 sampai 6 tahun ya. Ini mereka sudah tahu nih, ini ada lawan jenisnya. Mereka udah ngerti, saya perempuan, berarti untuk kalau mau buang air kecil caranya begini, kalau anak laki-laki begitu. Saya perempuan, berarti mainnya dengan sesama perempuan. Kalau dia laki-laki dengan yang laki-laki. Toilet laki-laki perempuan itu terpisah. Itu sudah paham sampai situ ya mereka. Kemudian di fase 6 sampai 10 tahun itu fase sudah menuju pubertas ya. Ini sudah bisa diberikan informasi tentang reproduksi ya. Kemudian gimana sih caranya? Caranya memberikan mereka itu edukasi seksual. Caranya tentu setiap usia itu berbeda-beda ya. Kita ke bayi usia 0 sampai 24 bulan. Bayi 0 sampai 2 tahun ya ini. Berarti mereka kan sudah bisa mengucapkan kata ya. Istilahnya mereka sudah mulai bisa mengenali ini anggota tubuhnya. Ya, kita perkenalkan saja dulu. Kita kasih tahu namanya. Ya, kita kasih tahu namanya. Anak-anak usia segini itu kan lebih mudah apabila kita menyampaikan informasi dengan cara yang mengasihkan. Contoh dengan lagu, ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, itu kan nama-nama anggota tubuh kita ya. Nah, itu bisa kita juga tanamkan di situ. Kemudian di anak usia 2 sampai 4 tahun. Nah, di sini setelah kita memperkenalkan tadi ya, ini namanya ini. Di anak usia ini bisa kita mulai perkenalkan ini fungsinya apa itu ya. Tentu tidak dengan cara 1 atau 2 kali, tapi terus menerus. Misal kita bisa masuk di aktivitas sehari-hari ya, seperti tadi ya, moms ketika membantu mereka mandi atau buang air kecil, buang air besar. Kemudian di anak usia 2 sampai 4 tahun ini bisa mulai diajarkan privacy, rasa malu. Seperti tadi dari kamar mandi misal keluar kamar mandi jangan telanjang ya, malu dilihat temannya,
malu dilihat om gitu. Yang boleh melihat hanya mamah dan kakak, misal seperti itu. Kemudian bisa melalui lagu juga. Ini di YouTube sudah banyak ya Mams, ada lagu tentang jangan sentuh, mana bagian yang boleh disentuh ya. Bisa di searching di YouTube, nanti anak-anak kita diajak bernyanyi. Di sekolah biasanya sudah ada, tapi kembali lagi yang harus menerapkan itu adalah keluarga ya. Di sekolah paling hanya 1 atau 2 kali, tapi kalau keluarga harus terus menerus. Dan ini dengan cara yang cukup mengasihkan ya. Kemudian di usia 4-9 tahun mulai membicarakan pubertas. Ya itu tadi ya, menjelang menstruasi, nah laki-laki ya menjelang mimpi basah. Dan kalau di sini kita harus lebih menekankan bagaimana cara menjaga kebersihannya, cara menjaga kesehatannya itu. Karena di usia ini kan ini sudah bisa ya, sudah memahami bagaimana caranya membersihkan ya, diajarkan. Mungkin di sekolah-sekolah juga gurunya pasti sudah tidak lagi membantu mereka buang air kecil ya. Ini sudah jadi tanggung jawab masing-masing anak. Nah, tentu moms yang di rumah pasti harus mengajarkan bagaimana caranya menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi anak-anak. Kemudian di usia puber 9-12 tahun. Nah, ini bagian sudah ada yang ini ya, menstruasi ya anak-anak perempuan. Nah, di sini sudah bisa kita perkenalkan ya perilaku seksual, sudah bisa kita bahas itu ya, karena mereka misal pun belum mengalami menstruasi, itu kita jelaskan apa itu menstruasi, kemudian ovarium itu apa, pembuahan itu prosesnya bagaimana, nah resikonya apa nanti itu ya. Tadi sudah berulang kali kami tekankan untuk menjaga kesehatan anak, dari keluarga harus jadi tempat yang pertama dan utama untuk memberikan edukasi seksual kepada anak. Yuk Mams, jaga kesehatan reproduksi anak dengan cara edukasi seksual sejak dini. Salam sehat.